Haleluya. Kalau saudara diberkati Tuhan, katakan amin di kolom chat saudara. Tuhan baik buat saudara, katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar tentang Nehemia, seorang yang bernama Nehemia. Nah saudara, sebelum saya memulai membahas tentang Nehemia, seringkali kita mendengar sebuah istilah, bukan istilah sih, tapi sebuah kalimat, bahwa Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Betul saudara? Jadi Tuhan melihat, menilai sesuatu yang merupakan sikap hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita, yang menjadi sikap hati kita, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Makanya ada sebuah lagu yang berkata, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Artinya Tuhan bukan orang yang melihat rupa kita, Tuhan bahkan mungkin tidak terlalu melihat perbuatan kita, tapi Tuhan melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita. Tapi yang menarik adalah ketika kita belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab yang selama ini kita pelajari, baik tentang Daniel, baik tentang Esther, baik tentang Mordekai, Ezra, dan hari ini kita bicara tentang Nehemia, yang menarik adalah justru bagaimana yang membuat mereka bersinar, bagaimana yang membuat mereka itu menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi dampak buat bangsa-bangsa, buat bangsanya, menjadi orang yang berkualitas yang luar biasa. Justru yang dinilai dari mereka adalah perbuatan mereka dan bukan hati mereka. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Yang paling terdalam di dalam hati kita, hanya Tuhan yang tahu, dan Tuhan menghargai setiap suara hati kita. Tapi kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab dan kita membahas dari pengalaman-pengalaman mereka, kita melihat dan kita menyadari bahwa justru yang membuat mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi dampak buat banyak orang. Mereka dikatakan pahlawan-pahlawan iman atau pahlawan-pahlawan rohani adalah lewat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kita mau ikut Tuhan, atau kita mau ikut apa yang menjadi manusia lihat. Tentu dua-duanya adalah hal yang sangat penting. Di sini makanya saya mau meneguhkan untuk menguatkan kepada saudara bahwa kita bukan hanya menjaga hati kita, dan hati perlu dijaga. Amsal dengan jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala usaha, dengan segala effort, dengan segala kehati-hatian. Itu adalah perintah daripada Tuhan. Tapi di sini, di lain itu, selain kita menjaga hati kita juga menyadari bagaimana kita tahu untuk juga menjaga atau mengupgrade setiap perbuatan-perbuatan kita, setiap sikap kita, supaya kita bisa bersinar atau menjadi berkat. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa orang melihat apa yang ada di luar hidup saudara. Tidak ada orang butuh pertolongan kepada kita, dan bagaimana dia bisa diberkati, dia butuh pertolongan, dan bagaimana dia bisa diberkati lewat hidup kita. Oh, dia bisa diberkati lewat niat hati kita. Tidak. Kalau dia butuhnya uang, maka dia hanya bisa diberkati lewat uang kita. Kalau dia butuhnya doa, maka dia bisa diberkati lewat doa kita. Kalau dia butuh teman, sahabat, maka dia bisa diberkati lewat komunikasi, lewat kehidupan kita. Dia tidak diberkati lewat, oh saya lihat kedalaman hatinya. Sama seperti seorang keluarga, suami istri dengan anak-anak. Seringkali makanya ada istilah, saya sih sebenarnya sayang, mana ada orang tua tidak sayang pada anak. Mana ada anak sih nggak sayang sama orang tua. Semua saling mengklaim dua-duanya sayang. Sang anak mengklaim bahwa dia sayang orang tuanya, sang orang tua mengklaim bahwa dia sayang anaknya. Tapi yang jadi masalah, si anak tidak berasa bahwa orang tuanya sayang, si orang tua tidak berasa bahwa anaknya sayang. Tetapi dua-duanya saling mengklaim. Karena ada satu titik miss yang kehilangan, karena memang untuk membuktikan sayang itu, kasih itu lewat perbuatan kita. Dan sebenarnya bukan Tuhan hanya concern terhadap hati, tapi Tuhan concern terhadap perbuatan kita. Makanya dikatakan bahwa hendaklah terangmu bersinar, supaya mereka bisa mempermuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka bisa mengenal Tuhan, bukan lewat dari hati kita. Tapi mereka mengenal Tuhan lewat dari apa yang keluar dari hidup kita, perbuatan kita, sikap kita. Jadi itu sebabnya penting sekali sebagai dasar dari firman Tuhan hari ini, antara hati dan sikap perbuatan kita itu juga harus dua-duanya hal yang kita upgrade dengan baik. Supaya kita benar-benar
bisa menjadi seorang pribadi yang dewasa, seorang pribadi yang utuh. Dan bisa dibuktikan ketika saudara belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab, maka semuanya bicara tentang perbuatan mereka. Betul? Bagaimana perbuatan Daniel, bagaimana perbuatan Esra, bagaimana perbuatan Esther, bagaimana perbuatan Mordekai. Dan itulah yang menolong bangsa itu. Kalau ingat cerita Esther dan Mordekai, yang menolong bangsa itu bukan hatinya Esther atau hatinya Mordekai, tapi perbuatan dari Mordekai dan perbuatan dari Esther itu yang akhirnya menolong bangsa itu. Jadi kita perlu punya dasar yang baik bahwa antara hati kita dengan perbuatan kita, dua-duanya harus di-upgrade dengan baik. Nah, hari ini kita bicara tentang seorang yang bernama Nehemia. Mari kita baca Nehemia pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput. Jadi Nehemia bertanya tentang orang-orang Yahudi, teman-temannya yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika Nehemia mendengar berita ini, duduklah dia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dia berpuasa, dia berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia mendengar berita bahwa teman-temannya orang-orang Yahudi ada dalam sebuah kesukaran yang sangat besar. Kebetulan hari itu dia menanyakan kabar kepada seseorang, bagaimana teman-teman kita, bagaimana keadaan kota kita. Dan ternyata yang menjadi jawaban yang dia dengar adalah keadaannya sangat tidak baik. Tembok Yerusalem pun, kota itu sudah seperti kota hancur. Saya suka penjelasan dari Pastor Andri kemarin malam dalam menara doa. Dia berkata, ketika kota itu sudah tidak ada tembok, sama dengan sebuah rumah tidak ada pagar, di mana tidak ada keamanan, orang hidup dalam ketakutan, orang hidup dalam kebingungan, tidak ada penjagaan, seperti kota ompong atau seperti gigi yang ompong. Ketika mungkin diserang atau ada musuh, maka sudah dapat dipastikan bahwa kota itu akan hancur. Jadi terjadi kekacauan. Belum lagi ditambah situasi bagaimana mereka beribadah hari-hari itu sudah sangat kacau balau. Nah, hal itu membuat kesedihan yang dalam hati Nehemia, sehingga membuat dia menangis dan berdoa kepada Tuhan. Dan pada ending ceritanya, akhirnya dia kembali ke tempat itu dan dia bangun tembok Yerusalem dan dia lakukan beberapa perubahan di kota itu. Nah, saya ingin mengambil sebuah judul tema hari ini adalah responsible atau tanggung jawab. Hal ini akan saya bahas secara lebih mendetil, lebih mendalam tentang Nehemia. Ketika dia melihat sebuah keadaan yang tidak baik, ketika dia melihat sebuah situasi yang di luar ekspektasi dia, ketika sebuah keadaan yang mengenaskan kota yang tempat dia tinggal, yang tempat lahirnya dia, sejarahnya dia, dan dia melihat segala kekacauan yang ada terjadi saat itu, menimbulkan sebuah rasa responsible atau tanggung jawab dari hati dia untuk mengharapkan sesuatu belas kasihan Tuhan, untuk melakukan action tertentu agar sesuatu bisa terjadi, agar sesuatu bisa dipulihkan. Dan dia mengambil akhirnya tanggung jawab itu. Dia mengambil tanggung jawab itu. Dia bertemu dengan raja, dia bicara dengan raja, dan akhirnya dia pulang ke tempat itu, dia pergi ke tempat itu, dan dia bangun tembok Yerusalem, dan dia mengambil sebuah tanggung jawab. Hanya orang-orang yang besar, hanya orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang telah mengambil tanggung jawab yang besar dalam hidupnya. Orang yang mengambil tanggung jawab yang besar adalah orang-orang yang akan berhasil dalam kehidupan di dunia ini. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk menanggung segala sesuatu, bahkan berani menanggung akibatnya. Sepertinya beban yang ada kepada orang lain, dia yang tanggung. Dia mengambil inisiatif. Seringkali ketika mengambil inisiatif tanggung jawab, ada resiko yang dihadapi.
Kalau kita baca dengan kitab Nehemia ini ada banyak sekali percobaan untuk membunuh dia, ada banyak sekali usaha yang dilakukan untuk menghalangi agar tembok Yerusalem itu dibangun. Tapi ketika dia mengambil sebuah tanggung jawab, maka artinya dia berinisiatif untuk menanggung segala bebannya. Bahkan segala resiko, segala akibatnya. Tadinya terus terang saya ingin bicara tentang kepedulian, bukan tanggung jawab. Tapi saya pikir setelah saya renungkan bahwa yang dilakukan Nehemia bukan sekedar kepedulian. Kalau kepedulian seperti ini, saudara. Saudara lagi kesusahan, saudara nggak dapat pekerjaan, di PHK, makan susah. Kebetulan saya punya uang 10.000, saya kasih saudara 10.000. Saya peduli dengan saudara. Tapi kalau tanggung jawab lebih di atas itu. Tanggung jawab seperti memindahkan beban yang ada dalam diri dia, dipindahkan untuk kita yang tanggung, untuk kita yang menanggung akibatnya. Walaupun dengan segala resiko yang ada. Bukan sekedar kita ketemu orang di pinggir jalan, kita kasihan dia cari uang susah, lalu kita punya uang 5.000, kita beri 5.000. Tapi tanggung jawab itu seperti mungkin seorang anak yang orang tuanya udah nggak bisa bekerja, orang tuanya nggak punya penghasilan, adiknya sekolah juga tidak punya biaya, dan dia harus kerja mati-matian dari pagi sampai malam, dan dia pindahkan semua beban yang harusnya ditanggung oleh orang tuanya, oleh adiknya, tapi dia yang menanggung beban itu. Itulah tanggung jawab. Dan Nehemia mengambil tanggung jawab itu. Ketika dia melihat sebuah keadaan yang tidak baik, maka hatinya langsung sedih. Dia menangis, dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan dia ambil resiko itu. Dia pulang ke tempat itu, dia pergi ke tempat itu, dan dia bangun tembok Yerusalem. Sekalipun resiko yang dia tanggung, harga yang dia bayar sangat mahal. Orang yang bertanggung jawab itu bisa bahkan mengorbankan apa yang menjadi hak kenyamanan dia. Karena pada saat itu posisi dia sebagai juru minuman raja adalah posisi yang baik, posisi yang enak. Yang seharusnya dia tidak perlu merepotkan diri dia, mengambil resiko seperti itu. Ya boleh-boleh saja sih kalau mau jadi pahlawan kesiangan atau kesorean. Tapi lebih baik yang namanya jadi pahlawan juga ada perhitungan dan perkiraan. Kalau sampai terlalu beresiko mengorbankan nyawanya, harusnya dia memikirkan ulang. Tapi orang ini mengambil tanggung jawab itu. Dia pindahkan beban itu. Dan dia kembali ke bangsanya. Dan dia bangun tembok Yerusalem. Dia kumpulkan orang-orang. Dia ajak mereka untuk membangun tembok itu. Melewati segala tantangan. Dan bahkan dalam Nehemia pasal 13, diceritakan tentang 4 reformasi yang dilakukan oleh Nehemia tentang reformasi iman. Reformasi tentang pembersihan bait Allah. Reformasi tentang membayar perpuluhan. Reformasi tentang pengudusan hari Sabat. Reformasi tentang pernikahan untuk tidak menikah dengan orang-orang asing. Dan dia lakukan itu semua. Dia ambil tanggung jawab. Bukan hanya membangun tembok Yerusalem. Tapi dia berusaha untuk membawa bangsa itu kembali beribadah secara benar kepada Tuhan. Saya percaya dan saya suka tentang hal tanggung jawab. Dan menurut saya ini pondasi baik untuk kita pelajari tentang hal tanggung jawab. Saya akan bicara tentang beberapa hal yang kita harus tanggung jawab. Pertama, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap orang lain kalau kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Beberapa orang sulit sekali bertanggung jawab untuk hanya bertanggung jawab menanggung segala sesuatu yang ada di tangannya, yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya. Orang sulit bertanggung jawab terhadap kesehatannya pribadi, untuk dia makan seenaknya, untuk hidup seenaknya. Orang sulit untuk bertanggung jawab untuk hal aktivitas sehari-hari, hanya untuk mandi teratur, makan teratur, bangun tidur teratur, pakai handphone teratur. Segala hal yang sehari-hari berlalu menit demi menit pun banyak orang tidak bisa menguasai itu atau menghandle kebebasan itu. Beberapa orang sulit menghandle kebebasan di dalam kantor pekerjaan, mengatur waktu yang tepat, menggunakan uang kantor dengan baik, tidak berkorupsi, untuk membantu pekerjaan dengan maksimal. Apa yang sudah dipercayakan pun di tangannya, orang seringkali sulit
untuk mengerjakan. Posisi dirinya sebagai seorang anak, atau seorang suami, atau seorang istri, setiap posisi ada tanggung jawab. Hanya untuk menjawab menggunakan tanggung jawab dalam posisi status dia sebagai seorang anak, apa yang harus dia lakukan. Sebagai seorang suami, apa yang harus dia lakukan. Sebagai seorang istri, apa yang harus dia lakukan pun sulit. Suami tidak bekerja, Alkitab dengan jelas, Alkitab banyak bicara tentang tanggung jawab. Ternyata salah satu yang Alkitab katakan adalah kalau kamu tidak bekerja, kamu tidak boleh makan. Alkitab banyak bicara keras tentang tanggung jawab. Alkitab banyak bicara keras tentang orang-orang yang malas di dalam kitab Amsal untuk belajar kepada semut dan pergi kepada semut. Tanggung jawab harus dimulai dari diri kita sendiri. Apa yang kita punya hari ini? Banyak orang tidak mampu menguasai uang yang ada di tangannya. Pertanyaannya, kalau kita tidak bisa menguasai sesuatu yang ada di tangan kita atau yang ada di kantong kita, bagaimana kita bisa menguasai sesuatu yang lebih yang bukan kita punya? Kita harus belajar bahwa minimal dalam hidup kita yang pertama, start from yourself atau responsible from yourself, bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu. Belum yang besar, baru bicara tentang diri kita sendiri, kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, yang lebih luas, tanggung jawab terhadap hal yang ada di sekitar kita. Bisa dimulai dari keadaan yang di sekitar kita atau dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang menikah dipercayakan anak, suami dipercayakan istri. Belajarlah bertanggung jawab terhadap mereka. Belajarlah seorang anak bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Karena sebelum kita bicara yang luas, maka kita harus bicara mulai dari diri kita sendiri. Makanya dalam pernikahan, orang-orang single yang mau menikah diberikan amanat satu hal yang sangat penting. Jangan pernah menikah dengan orang yang tidak dewasa. Perhatikan terlebih dahulu dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atau tidak. Bagaimana mungkin dia mau membiayai hidup kamu kalau hari ini dia makan ke mall, dia minta uangnya kepada mamanya atau papanya, dan dia ajak kamu makan di mall. Apakah nanti waktu kamu punya anak dia mau beli susu, dia akan kontak mamanya dulu, "Ma, saya mau beli susu buat anak saya." Jangan pernah menikah dengan orang yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Orang berkata jangan beli kucing dalam karung. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Kita perlu melangkah bersama dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Senang banget ngelihat orang-orang yang bertanggung jawab, apalagi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam pelayanan senang banget kalau ngelihat di dalam pekerjaan tim ada orang-orang yang berinisiatif, yang melihat salah satu temannya yang sibuk, dia berinisiatif apa yang dia bisa lakukan walaupun itu bukan tanggung jawab dia. Senang banget kalau dalam pelayanan ada tim-tim, ada teman-teman yang mungkin melayani di pemain musik, pujian, penyembahan, tapi kadang-kadang turun membantu teman-teman yang ada di sound system untuk merapikan kabel dan sebagainya macam. Senang banget untuk melihat teman-teman yang mungkin tidak melayani di Usher Greeters, tapi ikut untuk membantu membereskan beberapa bangku bersama-sama dengan teman-teman dari Usher. Senang banget di tempat pekerjaan ketika melihat dalam keadaan yang kita begitu sibuk, tiba-tiba ada satu teman yang datang dan berkata, "Apa yang gue bisa bantu? Apa yang bisa gue kerjakan? Karena gue udah selesai kerjaan semua." Senang banget melihat keluarga yang mami dan papinya lagi sibuk masak atau sesuatu dan anaknya berkata, "Mam, ada nggak yang bisa aku bantu?" Gimana mami-mami yang punya anak seperti itu? Apakah bahagia? Jadi bertanggung jawab terhadap hal yang di luar sedikit lah, ada di luar kita. Dan tanggung jawab itulah yang akan menuntun kita dalam peningkatan dalam hidup kita. Kalau ada seorang sales manager yang berhenti dari sebuah perusahaan, maka sudah pasti yang diangkat adalah salah satu sales yang paling bertanggung jawab untuk menggantikannya.
Jadi orang-orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang akan punya kesempatan lebih luas untuk meningkat di dalam kehidupannya. Istri saya atau saya, mungkin istri saya juga akan sangat senang kalau saya bertanggung jawab lebih mengambil inisiatif yang mungkin bukan pekerjaan pria, tapi ikut membantu membersihkan rumah dan bahkan bantu untuk ngurus anak. Tanggung jawab kecil yang saya ambil sampai hari ini dan saya tidak pernah tinggalkan adalah kalau saya pergi keluar makan dengan anak saya yang perempuan yang masih usia 7 tahun, sampai hari ini saya masih mengambil tanggung jawab itu dari, mungkin kita hitung 10 kali secara average pergi keluar selama ini, ya tentu tidak 10 kali. Kalau seminggu sekali keluar, setahun ada 50 kali, dan kalau udah 7 tahun ada berapa ratus kali keluar. Tapi 98% masih saya yang memberi makan anak saya, untuk menyuapi anak saya makan. Itu minimal yang saya bisa lakukan. Saya pernah katakan ke istri saya, kalau kamu minta saya ngepel atau setrika, saya nggak ngerti. Saya bingung. Tapi kalau beberapa hal yang saya bisa ambil tanggung jawab, saya akan ambil tanggung jawab. Seperti dalam hal anak atau hal-hal lain yang kecil. Jadi Nehemia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keadaan bangsanya. Dan itu sebabnya yang ketiga yang lebih luas adalah tanggung jawab terhadap skup yang lebih luas. Kota, bangsa, yang dilakukan oleh Nehemia, yang dilakukan oleh Esther, yang dilakukan oleh Mordekai. Mengambil tanggung jawab wilayah yang lebih luas, yang mungkin sebenarnya tidak ada keuntungannya buat dia, walaupun pada akhirnya Tuhan memberikan sebuah keuntungan yang besar. Tapi saya percaya yang waktu dia lakukan itu bukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi dia mengambil tanggung jawab untuk kotanya, untuk bangsanya, kepedulian yang besar, untuk lingkungannya, untuk organisasinya. Dan terakhir tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan pada akhirnya Tuhan akan menilai satu persatu dari setiap perbuatan kita. Manusia akan diukur dari setiap apa yang dilakukan. Benih demi benih, menit demi menit, waktu demi waktu. Maka manusia akan dievaluasi oleh Tuhan, dilihat dari responsibelnya, tanggung jawabnya. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, setiap sikap kita, setiap pelayanan kita. Orang yang melayani Tuhan, Anda bukan sedang melayani ratusan atau ribuan jemaat. Anda bukan sedang memegang kamera untuk ratusan ribuan orang bermain musik, ratusan ribuan orang, puluhan ribu. Anda sedang bermain dan bernyanyi untuk Tuhan. Anda sedang melakukannya untuk Tuhan dan sedang mempertanggungjawabkan dari setiap perbuatan Anda kepada Tuhan. Pada waktu Anda di kantor, pada waktu Anda di keluarga, pada waktu Anda dimanapun, Anda bukan sedang hanya menyelamatkan uang perusahaan untuk tidak dicuri 100 ribu atau 500 ribu. Tapi Anda sedang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan integritas Anda di hadapan Tuhan, nilai diri Anda di hadapan Tuhan. Beberapa waktu lalu saya harus khotbah, tapi saya tidak bisa melanjutkan khotbah saya di ibadah jam 12. Karena saya mengalami sakit. Dan memang pada harusnya saya tidak lakukan itu, karena dari pagi saya sudah sakit. Saya pikir saya bisa skip yang jam 10, yang jam 12 saya tetap mau usaha lanjutkan. Tapi ternyata sesuatu berkata lain dan saya tidak bisa lanjutkan. 10 menit saya selesaikan khotbah saya. Tapi waktu saya pulang ke rumah, dalam perjalanan ke rumah, ada rasa tanggung jawab saya kepada Tuhan karena saya diberikan kepercayaan untuk berkhotbah dan melayani Tuhan. Ketika saya sampai di rumah dalam keadaan yang masih nggak gitu enak, saya minta istri saya langsung persiapkan kamera dan merekam untuk saya akan lanjutkan khotbah itu. Bukan buat orang dengar atau anak-anak muda tetap mau dengar khotbah saya. Buat saya nggak ada urusan dengan hal itu. Buat saya menyelesaikan tanggung jawab untuk berkhotbah yang Tuhan sudah berikan pada saya. Saya pulang, saya sampai rumah. Hal yang pertama saya lakukan,
Saya syuting khotbah untuk saya upload di YouTube. So, mari kita bertanggung jawab seperti Nehemia. Banyak orang berpikir orang yang bertanggung jawab itu hidupnya terbatas. Wah, banyak aturan, ketat. Saya mau kasih tahu berita baiknya. Justru orang yang bertanggung jawab adalah orang yang haknya diperluas oleh Tuhan. Orang yang bertanggung jawab terhadap 5 talenta yang diberikan, yang hanya punya 5, ternyata dia bertanggung jawab, ternyata haknya diperluas jadi punya 10. Jadi tanggung jawab tidak pernah membuat hak kita tuh dipersempit. Hidup dalam keteraturan, batasan, gak boleh macam-macam, ini aturan ketat dan segala macam. Oh tidak. Orang yang tidak bertanggung jawab yang diberikan 1 talenta dan tidak bertanggung jawab, habis. Gak punya kebebasan, gak punya hak, habis. Tapi orang yang bertanggung jawab ternyata haknya diperluas oleh Tuhan. Sama dalam perusahaan, ada orang gak mau bertanggung jawab, mau happy, mau freedom, bebas. Cari ini, cari sana dan segala macam bebas, gak teratur, gak bisa dikontrol. Bosnya gak bisa kontrol. Tapi ternyata orang yang seperti itu haknya makin dipersempit. Apalagi dalam masa seperti ini. Jurang antara PHK dengan tidak itu tipis sekali buat mereka yang tidak bertanggung jawab. Hanya beberapa sentimeter. Tapi justru orang yang bertanggung jawab, haknya diperluas. Yang tadinya staff jadi manajer. Punya banyak staff. Kekuasaannya luas. Powernya luas. Uangnya juga lebih luas, gajinya beda. Jadi orang yang bertanggung jawab itu justru haknya diperbesar. Saya berdoa kita belajar dari Nehemia, apa yang kita punya hari ini kita kerjakan dengan baik, kita bertanggung jawab. Anda tidak perlu mati buat bangsa ini, maju di garis terdepan dan segala macam. Anda hanya perlu cukup memulai dari apa yang ada di tangan Anda. Keluarga yang dipercayakan, uang yang dipercayakan, pelayanan yang dipercayakan, tubuh yang dipercayakan, jiwa yang dipercayakan, roh yang dipercayakan. Bertanggung jawablah. Bertanggung jawablah di hadapan Tuhan untuk membangun kehidupan spiritualmu di hadapan Tuhan, membangun pertumbuhan kerohanianmu di hadapan Tuhan. Nehemia mengambil bagian itu. Hatinya hancur ketika melihat keadaan bangsanya. Dan dia ambil tanggung jawab itu. Dan Tuhan pulihkan. Tembok Yerusalem itu walau dengan berbagai macam kesulitan, pada akhirnya berhasil dibangun. Kita tidak perlu berpikir tentang reward yang kita terima. Kita hanya perlu berpikir, kita mau bertanggung jawab kepada Tuhan yang telah mempercayakan segalanya dalam hidup kita. Ini pesan Tuhan hari ini buat teman-teman yang ada di tempat ini maupun di rumah dalam mendoa hari ini. Upgrade bukan hanya hati kita, tapi upgrade juga perbuatan-perbuatan kita. Karena dari perbuatan kita itulah yang orang di luar melihat kita. Orang di sana melihat kita dan mereka akan diberkati. Nehemia perbuatannya adalah responsible, tanggung jawab. Pulang ke rumah atau saudara yang sudah ada di rumah, pikirkan 1-2 hal yang saudara mau ambil tanggung jawab. Kalau saudara nggak mau mulai dari hal yang besar, mulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang sederhana. Mulai dari orang yang mungkin ada di sebelah ruangan saudara.
Atau mulai dari orang yang mungkin ada di samping di rumah saudara, yang sudah diberikan dan dipercayakan Tuhan dalam hidup kita.